Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat ya. Video kali ini kalian yang nonton live streaming langsung ya, berbahagia karena terutama buat kalian yang lagi punya masalah di namanya pinjol ya. Jadi buat kalian yang punya masalah dengan pinjaman online, cocok ketemu dengan video saya ini. Kenapa? Karena insya Allah saya akan berbagi solusi berdasarkan pengalaman, berdasarkan apa yang sudah saya jadikan tips kepada orang-orang yang sukses dan bisa keluar dari zona jeratan, kesusahan, kepanikan, keruwetan, dan segala macam masalah soal pinjaman online ya. Nah, sebelum itu kalian jangan lupa untuk bantu subscribe channel ini, like, komentar, dan cek video-video saya di video-video sebelumnya soal apapun mengenai pinjol aku laku kah, pinjol kredivo kah, Indodana, pinjol GoPay, Shopee PayLater, kemudian apa namanya, kredit pintar, kemudian juga Julo, Tunaiku, semua berbagai macam pinjol yang legal maupun ilegal, semua insya Allah saya bahas secara tuntas tanpa ngaur-ngaur seperti yang lain, tanpa pengetahuan-pengetahuan yang tidak ada dasarnya seperti itu. Jadi semua itu ada dasarnya, membuat kalian aman baik dari hukum, aman dari tekanan, intimidasi, dan lain-lain. Jadi silakan bantu subscribe, like, dan komentar, dan cek video-video sebelumnya. Kemudian berikutnya adalah saya ingin mengenalkan diri. Nama saya Mas Fai, pemilik channel Ilmu Official ya, pemangku, lebih tepatnya pemangku channel Ilmu Official. Dan di channel ini saya berusaha untuk konsen ya, memberikan tips, layanan, bahkan juga solusi cerdas keluar dari zona ketakutan soal pinjol. Baik, saya mulai yang pertama. Kenapa orang kemudian takut, ruwet, dan selalu memiliki masalah soal pinjol? Yang pertama biasanya karena kurangnya pengetahuan tentang apa sih pinjol itu sendiri, dan apa resikonya dan bagaimana solusinya. Nah, pinjol itu memang baru ya, jadi beda dengan konvensional, tapi dia memang lebih cepat melipat waktu dan melipat keuangan, bahkan juga melipat yang namanya aturan-aturan di bank seperti itu. Sehingga karena kelipatan kecepatan itu kemudian masalahnya juga cepat. Nah, seperti itu. Itu soal pinjol. Nah, kemudian pinjol itu macam-macam. Ada pinjol legal, ada pinjol ilegal. Pinjol legal yaitu berarti pinjol itu sudah diizinkan oleh negara atau pemerintah. Dalam hal ini disebut namanya Otoritas Jasa Keuangan. Nah, kemudian pinjol itu bedanya adalah dia hanya sebagai platform. Jadi pinjol itu seperti sebuah koperasi, biasanya kan simpan pinjam. Kalau pinjol enggak, pinjam meminjam. Jadi dia pinjam dari investor ya, ada skema channeling, ada skema ya non channeling ada. Kemudian dari situ dia kemudian olah, kemudian dikasih pinjaman secepat kilat seperti itu. Solusi cepat, cepat dapat uang, cair gak sampai 1 jam, cair gak sampai 5 menit, biasanya begitu kan. Nah, tapi resikonya apakah bunganya juga beresiko? Jelas, pasti yang namanya pinjol bunganya jauh lebih tinggi. Pinjol memang diatur, terutama yang legal ya, diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan. Apa aturannya? Di dalam bunga dibatasi untuk kredit produktif itu 0,1%, tapi itu per hari. Maksimal 0,2% atau 0,3% bisa untuk kredit konsumtif. Nah, kalau kemudian ada kampanye, banner, kemudian iklan misalnya, yuk klik ini cepat cair hanya 0,1%. Jangan percaya, itu per hari bukan per bulan. Bayangkan kalau kamu misalnya dapat bunga 0,1% kali 30 hari itu sudah berapa? Ya kan? 0,1 kali 30 udah berapa itu? Pasti melebihi bank konvensional.
tapi cepat kayak gitu. Konvensional murah tapi lambat, kamu pasti milih pinjol. Biasanya orang-orang begitu, terutama yang berkaitan dengan butuh modal cepat. Nah, itu soal pinjol legal. Ilegal nggak ada aturannya. Ilegal jelas dia sudah tidak berdasarkan aturan pemerintah. Dia bikin aturan, biasanya ciri-cirinya kalau ilegal itu diklik udah masuk uangnya. Jadi belum kamu sedetail membaca udah ngisi data udah masuk uang kayak gitu. Itu ilegal. Dan biasanya ilegal itu cuma 7 hari. 7 hari kemudian cair, kamu di misalnya ya pinjam 1 juta dicairkan 800.000, kemudian bayarnya pinjam 1 juta cair 600.000, bayar 1 juta, begitu bayar uang masuk lagi. Jadi itulah ilegal yang kemudian akhirnya menjerat banyak orang. Seperti sebuah cerita di Kalimantan, itu ada seorang anak muda ya, dia coba-coba pinjol, dia ambil kurang lebih nggak sampai 2 juta, tapi akhirnya asetnya habis, rumahnya habis, semua habis, bermasalah, kacau, rumah tangganya bentrok. Akhirnya terjadi yang namanya masalah-masalah yang banyak, mulai keluarganya cerai, asetnya habis, pekerjaannya habis, dan kalau kemudian nggak kuat biasanya sampai melakukan bundir. Itu yang kita takutkan. Kenapa? Karena orang itu nggak tahu caranya, nggak tahu solusinya, sehingga harus seperti itu. Nah, oke, paham ya? Jadi pinjol itu ada legal, ada ilegal. Nah, berikutnya adalah kalau kamu ingin mendeteksi apakah pinjol saya legal atau ilegal, cirinya satu, kalau ilegal biasanya cuma 7 hari dan potongannya besar, ya. Kemudian kalau legal tidak, ya ada yang minimal tuh 15 hari, ya. 15 hari lancar sampai 3 kali, baru masuk ke bulanan seperti itu. Nah, kalau legal itu ada aturan main. Contoh, nih, kalau dulu legal karena nggak update, kita bisa banyak melakukan pinjaman, bisa sampai 10 pinjol. Sekarang nggak bisa, maksimal 3 pinjol aja. Ya, kalau kamu masuk di dunia sekarang, hari ini tahun 2025, kamu pinjol laku-laku, aktif, kredivo aktif, Indodana aktif, nggak bisa pinjol lagi. Jadi cuma 3. Kalau ilegal karena nggak ada pengaruhnya bebas, dan legal cirinya pasti masuk ke slik OJK ya, atau disebut dulu namanya BI checking. Seperti itu ya, paham ya? Nah, kemudian berikutnya adalah bagaimana Mas kalau misalnya saya macet di pinjol. Kalau kamu macet di pinjol itu biasa ya, nggak usah panik. Yang nggak biasa adalah gara-gara dia banyak pinjol. Contoh, pinjol aku laku ada, Indodana ada, Tunaiku ada, Easy Cash ada, Tunaiku ada, Amar Bank ada, Kredit Pintar ada, ini ada, ini ada semua. Itu kenapa ada? Karena dia panik, misalnya ambil pinjol di aku laku, untuk angsur ambil di Easy Cash, kemudian Easy Cash belum selesai, ambil lagi di Tunaiku, belum selesai ambil di sini, bayar ini, bayar ini. Jadi di zigzag itu ya, itulah kenapa saya sebut itu ada lingkaran setan. Nah, lingkaran ini nggak bisa putus kalau kamu nggak gagal bayar. Jadi solusinya akhirnya harus terjadi yang namanya gagal bayar. Meskipun misalnya kamu nggak pengen gagal bayar, tetap pada akhirnya tetap akan gagal bayar. Kapan gagal bayar terjadi? Ketika puncaknya, pendapatan sudah nggak ada, aset sudah habis, sudah pasti yang terjadi gagal bayar. Nah, resiko gagal bayar, penagihan macam-macam, intimidasi, telepon berulang kali, didatangi debt collector, tempat kerjanya diganggu, itu. Tapi itu semua tidak akan terjadi kalau kamu paham soal cara-caranya, tips-tipsnya seperti itu. Nah, sekarang buat kalian yang nonton channel ini, soal gagal bayar resikonya seperti apa saya bahas di sebelumnya. Soal bagaimana caranya mengatasi penagihan yang inovatif saya bahas. Nah, sekarang saya akan bahas tips bagi pemula yang baru masuk ke pinjol. Buat kalian yang baru masuk pinjol, 1 pinjol, segera lunasi atau selesaikan. Jangan mau lagi. Kalau kalian ada 2 pinjol, selesaikan satunya selesaikan juga. Cek prioritasnya mana yang harus didahului. Kalau kamu 3 masih bisa. Tapi kalau udah lebih dari 3 pinjol, segera gagal bayar.
Ya, gagal bayar artinya ya sudah, resikonya adalah slek OJK kamu jelek, gak jadi masalah. Ya, slek OJK bisa dibenahi. Nah, ini sebelum saya lanjutkan, jangan terjebak yang namanya joki. Banyak orang mengira kampanye-kampanye joki itu menjadi solutif. Contoh nih ya, ketika saya lihat di medsos, misalnya di TikTok ada live streaming, di Instagram ada iklan segala macam. Saya ada ulasan begini, saya terjebak di 50 aplikasi, alhamdulillah beres semua. Yang mau DM. Nah, itu bahaya. Kalau kamu DM masuk, tek, kamu udah kejebak mereka, kamu akan dikasih tahu, aman mbak, ini begini, pinjol ini ada deflektan yang ini nggak ada, caranya kamu ambil di sini, aku bisa kok cepet, bisa ngatasi, bisa, tapi nanti bayarnya terakhir ya, gitu. Ada begitu, jadi dia minta uang. Ada yang kemudian joki yang menipu. Joki menipu begini, mbak ini ada, kamu cek Shopee-nya ya. Dia cek, oh ternyata limitnya tinggi sampai 15 juta. Gini caranya, kamu ambil uang ini cash di toko ini, saya kasih link, kamu ambil di situ mbak ya, ambil, nanti uang itu akan masuk, kamu otomatis akan dikasih uang 80%. Jadi kalau cair 15 juta kamu dapat sekitar 13 juta, 20 juta ke saya. Padahal dia udah jebak. Link yang dia buat sendiri. Akhirnya kamu ambil di situ, pinjol di situ, kemudian uang masuk, kamu nggak jadi dapat uang, yang ada diblokir, dikeluarkan dari grup. Kenapa? Isinya di grup tuh mafia semua. Jadi itu teman-temannya semua yang mengatakan ini bagus, saya sudah begini. So, teman-temannya semua itu. Jadi mereka berkolaborasi. Bahkan mereka juga masuk ke yang namanya lini bot. Jadi kalau kamu lihat di Facebook, dia akan bikin Facebook banyak, dia share Facebook yang lebih banyak pengikutnya, tek, dia bikin satu statement gambaran tentang selesainya bank pinjol. Yang satunya, iya alhamdulillah kak, makasih kak. Tuh, ini semuanya temennya semua. Kamu terjebak di situ, habis. Jadi jangan sampai kamu sudah punya masalah di pinjol, terjadi masalah lagi gara-gara kamu nggak tahu, terjebak yang namanya penipuan, yang namanya joki. Nah, udzubillah, ini yang kemudian menyebabkan orang bundir. Nah, gitu. Nah, ini yang selalu saya tekankan untuk jangan percaya joki. Jadilah joki untuk diri sendiri. Seperti itu. Nah, saya akan ngasih tahu 3 pinjol yang pasti ada debt collectornya. Pertama, Kredivo pasti ada dan merata. Aku Laku ada, gak merata. Kemudian Tunaiku dan Amar Bank ini semi konvensional, pasti ada. Tapi mereka itu kalau nagih tanya kelengkapannya, mana kartu identitasnya, mana surat surat sertifikat dari penagihan. Artinya OJK udah mengeluarkan sertifikat orang yang layak nagih. Kemudian penagihan tuh gak boleh lebih dari jam 8 malam. Jadi kalau nagih hanya 8 pagi sampai 8 malam. Lepas dari itu gak boleh nagih. Sehingga nasabah yang cerdas, yang gagal bayar, dia di jam 8 sampai jam 8 malam dia keluar rumah. Dia tutup rumah, tutup pintu. Dan kalau kamu rumahnya ada pagar, ya kunci gembok dah. Kalau dia maksa masuk, kamu foto, kena pidana, dihukum. Kenapa? Karena dalam aturan undang-undang, rumah adalah privasi, tidak boleh diganggu, tanpa izin tidak boleh masuk. Kalau masuk, dilaporkan, bisa masuk penjara. Jadi semua sebetulnya dilindungi. Kalian kalau paham soal bank, kalian sebetulnya dilindungi, tapi bagaimana caranya kalian bisa lepas tanpa harus mendolimi diri sendiri. Begini, maksudnya begini, hutang sebesar apapun kalau niat pasti bisa bayar. Sekecil apapun, 1.000 rupiah, kalau udah nggak mau bayar, pasti nggak bayar. Jadi buat kalian jangan sampai mindset ini kalian nggak punya. Jadi catat aja hutang-hutangmu, simpan di buku, tutup. Seperti itu. Ya, semoga ini bermanfaat. Nanti di live streaming berikutnya bisa masuk lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.